Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari masuk dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Ayub pasal 5 ayat 2. Demikian firman tertulis. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara yang terkasih, pada tahun 2014 yang lalu, Universitas Ohio di Amerika Serikat melakukan penelitian tentang penyakit manusia. Hasil dari penelitian itu mengungkapkan bahwa 80% penyakit berbahaya itu diakibatkan oleh faktor dari dalam diri, yaitu dengan menyimpan banyak sakit hati dan iri hati yang dapat disebut sebagai perasaan dan pikiran negatif. Perasaan dan pikiran negatif itu antara lain kecewa, marah, iri hati, dendam, dan putus asa. Perasaan dan pikiran negatif yang demikian biasanya hadir ketika kita meresponi secara berlebihan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Lagi, menurut penelitian, mengungkapkan bahwa hanya 20% dari penyakit manusia itu diakibatkan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan yang tidak sehat, olahraga yang kurang, pola makan yang tidak baik, dan istirahat yang kurang. Penelitian ini tentu memberi informasi yang jelas bagi kita bahwa sakit penyakit yang terus-menerus itu dapat ditimbulkan oleh sakit hati yang dipendam, iri hati yang berlebihan yang dapat merusak jaringan otak dan menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit pencernaan yang akut. Saudara, jauh sebelum penelitian di atas, Ayub sesungguhnya telah memberitahukan hal demikian bagi kita. Dikatakan bahwa orang dibunuh oleh rasa sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita bersyukur memiliki firman Tuhan yang kaya pengetahuan dan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Alkitab dengan gamblang menegaskan bahwa sakit hati yang melahirkan kebencian adalah tindakan tidak berguna, bahkan dikatakan bodoh. Demikian juga dengan iri hati dapat mematikan bagaikan racun. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang beriman yang masih hidup di dunia tentu pernah merasakan perasaan-perasaan negatif demikian. Hanya ketika kita menghayati kebenaran firman yang kita baca hari ini, seharusnya menyadarkan kita bahwa frustasi, kecewa, marah, putus asa, dan lainnya adalah sampah yang harus dibuang sesegera mungkin sehingga tidak membahayakan kelangsungan kehidupan kita. Sebab perasaan dan pikiran negatif yang terus berlarut dalam hati akan merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama, sehingga kita menjadi pribadi yang hambar kasih sayang. Saudaraku, bisa jadi saat ini kita sedang menyimpan perasaan dan pikiran negatif, dan karena itu kita mesti hati-hati. Kondisi itu seolah menempatkan posisi kita yang sedang berdiri di tebing yang terjal. Keadaan kita dalam posisi demikian sangat akan berpotensi untuk jatuh dan hancur. Perasaan dan pikiran negatif itu bisa saja bermunculan seiring dinamika hidup kita, tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus di hati mampu mengendalikannya hingga tidak dikuasai oleh perasaan dan pikiran negatif yang demikian. Jika tepat saat ini kita sedang berada dalam perasaan hati yang sakit dan dipenuhi dengan iri hati, entah karena alasan yang dapat diterima atau karena alasan yang mengada-ngada, yang kita lakukan adalah hidup tekun dalam doa,
tekun merenungkan firman Tuhan, dan membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga tubuh kita menjadi segar, ceria, dan tenang. Saudara, melalui renungan ini, marilah berkomitmen untuk tidak meracuni diri sendiri dengan perasaan sakit dan iri hati. Karena itu, kita sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menawar rasa sakit yang ditimbulkan oleh berbagai pengalaman yang ada. Akan jauh lebih bijaksana jika kita menghadapi tekanan hidup yang tidak selalu mudah ini dengan mengambil langkah lebih dekat kepada Tuhan, meraih kekuatan yang lebih, dan juga untuk membuat hati kita tenang. Ingatlah kata Amsal bahwa hati yang gembira adalah obat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus dan Maha Baik, terima kasih untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih juga Engkau telah menganugerahkan rasa dan pikiran bagi kami. Dan tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, agar rasa dan pikiran yang kami miliki tidak membawa kami pada kematian, tetapi menuntun kami pada kehidupan yang tenang dan damai. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.